I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Shalom saudara sekalian, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan kita harus berdiri teguh dalam iman. Kalau saya perhatikan, kerang adalah binatang yang refleksnya kurang cepat. Jadi kalau ada kotoran atau pasir yang masuk, maka dia baru bisa menutup cangkangnya. Dan karena itu bisa terjadi berkali-kali, maka dia merasa nyeri. Tetapi setiap kali peristiwa itu terjadi, dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Dan cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal, dan itulah yang kemudian diambil orang, sebutir mutiara. Jadi kalau boleh dibilang, mutiara adalah hasil tangisan seekor kerang. Ketika kita mengalami kesulitan, seringkali kita menganggap hal itu adalah hal yang buruk, hal yang merugikan. Padahal kalau kita renungkan dari kacamata firman, kita seringkali mendapatkan hikmat dan nilai positif dari tantangan, kesulitan atau masalah. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 67 pernah berkata, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu." 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Siapa yang ditindas merasa sukacita? Tentu tidak ada. Tetapi pemazmur bilang, justru waktu aku tidak tertindas, hidup nyaman, enak, aku menyimpang dari jalan Tuhan. Dan ketika aku dipukul, bukan cuma diajar, tapi dihajar, aku kembali hidup di dalam kebenaran. Bukankah ada manfaat positif dari kesulitan yang kita alami? Sehingga kita harus teguh di dalam iman, karena Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Saudara tahu bahwa ketekunan adalah proses yang mendewasakan dan menguatkan kita, dan ini adalah kunci keberhasilan. Kalau ada anak dimanja oleh orang tuanya, dituruti apa saja yang dia mau, hidup bermewah-mewahan, menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Nanti kalau besar dia jadi orang yang bermasalah, orang yang egois, orang yang tidak bisa mencari uang sendiri atau hidup berbaur dengan orang lain. Karena itu ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, mari kita bersyukur, mari kita optimis. Juga kesulitan, tantangan di dalam pelayanan, karena Tuhan ingin agar kita ulet, dan orang yang ulet akan dipahalai dengan kedewasaan rohani dan juga keberhasilan dalam kehidupan. Berdirilah teguh selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.